Di dunia ini ada 3 jenis orang. Yang pertama adalah orang yang selalu memberi, orang yang baik hati, orang yang murah hati. Orang yang kedua adalah orang yang ngotot, maunya menang sendiri, tidak peduli dengan orang lain. Dan orang yang ketiga adalah orang yang prinsipnya, kalau kamu baik, gue jadi baik. Kalau kamu jahat, gue balas jahat. Dari ketiga jenis orang ini, mana yang pada akhirnya yang paling bisa sukses? Bila Anda baru di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu dan aktifkan loncengnya. Follow channel Instagram, Telegram, dan TikTok kami di @csxproid. Orang tipe pertama disebut sebagai giver. Ciri orang giver adalah dia rela berkorban, memiliki empati, murah hati, senang memberi, mengalah, nerimo, dan gak suka ribut. Kalau saya gambarkan dalam suatu garis skala 0-10, sisi yang sebelah kanan itu dengan skor 10 adalah giver. Sedangkan di sisi lain sebelah kiri dengan skor 0 adalah tipe orang yang kedua, yaitu taker. Ciri orang taker adalah dia mau menang sendiri, tidak peduli orang lain. Dalam sisi yang sangat ekstrim, dia bisa menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Misalkan dengan menjilat ke atas, dan juga dengan cara menginjak ke bawah. Kemudian di sisi tengahnya, yaitu dengan skor 5, itu adalah tipe orang yang saya sebut sebagai matcher. Matcher ini tipenya adalah pasif, dia menunggu. Jadi bila ada giver yang berbuat baik kepadanya, dia akan membela dan mensupport balik orang tersebut. Tetapi bila ada taker yang menyerangnya, dia akan lakukan hal yang sama. Nah, menurut penelitian yang dilakukan oleh seorang namanya Adam Grant, dia adalah seorang profesor di Wharton School, University of Pennsylvania, 25% orang itu biasanya sebagai giver, dan 56% adalah matcher, dan sisanya 19% adalah orang yang disebut sebagai takers. Nah, berikutnya ini adalah satu penelitian yang menarik. Dari ketiga tipe orang ini, manakah yang lebih sukses di area kehidupannya? Di level kesuksesan yang paling rendah, yaitu orang-orang yang bergaji paling rendah, orang-orang yang gagal mencapai target, orang-orang yang produktivitasnya rendah, dan kalau pelajar itu mungkin nilainya yang paling jelek. Itu adalah giver. Giver ini cenderung tidak mau ngotot. Dia orangnya santai, orangnya nerimo, dan kecenderungannya itu justru dimanfaatkan oleh takers. Nah, berikutnya kita lihat dari sisi sebaliknya. Di skala level kesuksesan yang paling tinggi, siapa yang menempatinya? Ternyata itu bukan takers, tetapi givers lagi. Sedangkan di skala kesuksesan yang di tengah, itu ditempati oleh para matchers dan takers. Pertanyaannya menariknya adalah ini. Sekarang, apa yang membedakan si giver yang menempati skala atas dengan giver yang ada di skala bawah? Nah, setelah diteliti, ternyata giver yang menempati skala atas kesuksesan itu adalah giver yang secara smart memberikan bantuan atau resource-nya dia itu kepada orang-orang lain itu dengan mengikuti 3 pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, dia bertanya tentang why. Kedua, when. Dan ketiga adalah whom. Bila ada seorang yang minta giver melakukan sesuatu, giver yang smart akan mempertanyakan. Yang pertama, kenapa dia harus melakukan hal itu? Apakah itu penting? Apakah hal itu akan membuat beneficial bagi dirinya atau orang lain tersebut? Dan intinya dia harus memiliki alasan yang cukup kuat untuk melakukan apa yang dimintanya. Yang kedua adalah kapan dia harus melakukannya. Apakah dapat langsung, segera, atau haruskah urgent, atau bisakah ditunda sampai waktu yang lebih longgar? Giver yang sukses akan memastikan bahwa bantuan yang diberikannya di waktu yang tepat itu tanpa mengganggu produktivitas kerja dirinya sendiri. Yang ketiga adalah kepada siapa atau whom. Giver yang smart akan memastikan bahwa orang yang dia bantu itu layak untuk diberi. Dia akan memastikan bahwa bantuannya itu tidak dimanfaatkan atau dieksploitasi oleh orang lain. Giver yang sukses dapat dengan tegas menolak memberikan bantuan bila ketiga syarat di atas itu tidak dipenuhi. Bila kita melihat dari sisi taker akan terlihat naik dengan cepat pada awalnya, tetapi tidak ada kebusukan yang tidak tercium. Secepat naiknya takers dalam posisi kesuksesannya, secepat pula itu ia akan jatuh. Saya masih percaya hal ini bahwa pada akhirnya, good always win against evil. Hal yang baik pada akhirnya akan menang melawan hal yang jahat. Bila Anda saat ini seorang takers, Anda sadar dan berubahlah menjadi giver yang cerdas. Giver akan bisa menebar atmosfer yang positif dan menjadikan pekerjaan Anda, tim Anda, keluarga, dan kehidupan Anda akan lebih baik. Bila Anda saat ini seorang giver yang bodoh, berubahlah dan belajar untuk menjadi giver yang smart. Jangan mau lagi dieksploitasi oleh orang lain memanfaatkan Anda, dan jangan cuma nerimo, tapi berpikir kritis dan cerdas, tanpa harus mengorbankan sisi baik dan positif yang sudah Anda miliki sebagai seorang giver dalam diri Anda. Semoga video ini dapat memberikan insight bagi Anda semua. Akhir kata, wujudkan sukses finansialmu bersama JSX Pro. Kunjungi website kami di www.jsxpro.com untuk mendapatkan edukasi tentang investasi dan keuangan. Saya Tommy Yu dari JSX Pro ID.